Eh, MC. Ya. Baiklah, demikianlah masukan dari Prof. Hardinsyah. Untuk saran dan masukannya diucapkan terima kasih, Prof. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kuliah umum. Dalam kuliah umum ini akan dipandu oleh Ibu Aisyah Warsip, Sarjana Gizi Master Kesehatan, selaku moderator dalam acara kita pada saat ini. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Sekali lagi, kepada adik-adik mahasiswa untuk mengaktifkan videonya, suaranya di-mute, namanya di-rename sesuai jurusan dan tingkatannya. Baiklah, sekarang kita akan kuliah umum yang akan dibawakan oleh Prof. Hardinsyah. Dalam kuliah umum ini akan dipandu oleh Ibu Aisyah Warsid, Sarjana Gizi Master Kesehatan, selaku moderator. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Cek 1, 2, 3. Suara saya terdengar jelas? Iya, Bu. Jelas, Bu, jelas. Oke, baik. Yang kami hormati, Dr. NS Agustina Palamba, SKEP MKes, selaku Ketua Stikes Bakti Pertiwi Luwu Raya Palopo, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Tanwir Jafar, SKM MKes, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Sebagai Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI). Dan juga yang kami banggai dan kami cintai, segenap para dosen Raya yang telah bergabung di Zoom pada siang hari ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kita memasuki kepada materi kuliah umum hari ini, saya akan mengenalkan narasumber kita hari ini. Baik, sudah terlihat ya. Beliau adalah Prof. Dr. Insinyur Hardinsyah MS. Beliau menyelesaikan S1 dan S2 di Gizi Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Dan beliau juga menyelesaikan studi PhD bidang gizi di Medical Faculty University of Queensland, Brisbane, Australia. Berikut adalah aktivitas terkini beliau. Beliau adalah guru besar ilmu gizi Fakultas Ekologi Manusia IPB University. Beliau juga aktif sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan, Pergizi Pangan Indonesia. Kemudian beliau juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia atau AIPGI. Beliau juga aktif sebagai Chairman of Southeast Asia Probiotic Scientific Regulatory and Expert Network dan juga sebagai President of Federation
of Asian Nutrition Societies atau FANS. Ini adalah beberapa pengalaman beliau. Pertama sebagai Ketua Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor atau IPB University, sebagai Kepala Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor, kemudian juga sebagai punya pengalaman sebagai Ketua Kelompok Kerja Ahli tentang AKG dan Mutu Gizi Pangan dari Kemenkes. Beliau juga sebagai Ketua Tim Perumusan Acuan Label Gizi BPOM. Oke, tidak menyampaikan lama, jadi untuk mengefektifkan waktu yang sudah ada, untuk itu saya persilahkan waktu dan layar kami kepada Prof. Hardin untuk menyampaikan kuliah umum kita hari ini. Kepada Prof. Hardin, saya persilahkan. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. To participate in their screen sharing. Disable participant screen sharing saya. Bisa dibantu? Yang hormati saya banggakan pimpinan STIKES, pimpinan prodi, teman-teman dosen, dan juga mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan. Oke, baik. Jadi kalau dilihat di jadwal ini kurang lebih 50 menit ya, atau 45 menit. Jadi nanti tolong diingat, lebih dong, lebih dari 1 jam, 15 menit ya. Ya. 15 menit, 1 jam, 11:35, 1 jam, Pak. Siap. Luar biasa. Banyak waktunya, mungkin juga banyak kita gunakan nanti untuk diskusi ya. Baik, Prof. Baik, pada pagi hari ini saya akan memaparkan sesuai dengan permasalahan isu-isu terkini bangsa kita yang masih banyak masalah stunting, anak-anak yang pendek, bahkan disertai dengan gangguan kembang dengan kebutuhan fisik. Lihat Kabupaten Luwu itu hampir separuhnya itu panjang pantainya lumayan ya, daerah maritim. Kemudian di bagian baratnya kelihatannya ada perbukitan, sehingga miriplah dengan Indonesia secara umum ya, daerah agromaritim kelihatannya, ada daerah pertaniannya, ada daerah maritimnya, kemudian tentu di antara itu ada sektor jasa yang berkembang. Dan saya melihat bahwa Sulawesi Selatan juga termasuk angka stunting masih tinggi, saya nggak tahu di Luwu berapa. Tapi Sulawesi Selatan itu yang nggak masuk dalam 10 besar lah di Indonesia, terbaik. Tapi masuknya dalam 20 besar ya. Sayang banget kan ya, salah satu provinsi yang besar, banyak penduduk, Luwu ada di sana. Dan saya kira sangat relevan sekali yang kita bicarakan, khususnya tentang pangan hewani dan buah. Selama ini kita bicara gizi seimbang ya, tapi kebanyakan yang dipenuhi itu pemakanan pokok dan sayur ya. Sayur memang lebih gampang, lebih mudah, tapi cara masak sayurnya juga kehilangan berbagai vitaminnya karena seringkali lebih banyak dengan pengolahan dengan suhu tinggi dan lama-lama masak sayurnya. Coba salah seorang bisa jelaskan, tadi kan makanan khasnya tadi kapurung ya. Kapurung itu apa aja isinya? Ernest Malas atau moderator, tolong jelaskan kapurung itu apa aja isinya? Kenapa? Boleh Prof, soal dengan kurang jelas. Kenapa Prof? Kapurung itu isinya apa aja? Oh ya, kapurung. Aduh. Ya, ada sayurnya Prof, kemudian ada ikan, kemudian juga biasa bahan utamanya sagu, dari sagu, tepung sagu. Kemudian juga variasi sayur-sayurnya ada sayur-sayuran hijau biasanya. Kemudian apa nama kenapa? sayur? Apa nama Baik. Bayam biasa, kangkung,
Kemudian juga yang saya temukan biasa ada jagungnya, seperti itu. Iya. Ini ikan apa saja? Kenapa, Prof? Ikannya ikan apa? Oh, ikan. Di sini kita sebutnya ikan yang mirip tuna ya. Ya. Iya, tergantung selera juga, Prof. Iya. Ada Mairo. Mairo biasanya temannya. Ya. Oke. Kalau makan buah apa di sana dimakan? Buah pada umumnya sih, Prof, di sini. Pepaya, pisang banyak di sini, Prof. Tapi makan pisangnya digoreng ya? Iya, iya. Sebagian besar diolah seperti digoreng atau dijadiin olahan kayak dikukus biasanya, Prof. Tambahkan gula lagi. Ya, secara tertentu pisang itu jadi karbohidrat ya, vitaminnya jadi hilang karena pengolahan. Baik, kembali ke topik saya tadi, dan saya akan bicarakan hal ini sebelum penutup. Tiga stunting dan penyakit sejak dini, determinan stunting, masalah gizi pada calon bumil dan pada ibu hamil, kemudian peran pangan hewani dan buah. Seperti kita pahami bahwa sejak lahirnya Tory Barker, seorang profesor yang dokter dan mendalami epidemiologi di Inggris, sudah 30 tahun yang lalu ya, tahun 70 sampai tahun 80 dan 40 tahun yang lalu, melakukan kajian terhadap data tahun 1900 awal yang tersimpan di berbagai gereja yang ada catatan tentang kelahirannya Inggris, hingga penelitiannya melahirkan yang disebut dengan Barker hipotesis Barker. Hipotesis Barker hampir bertahan 20 tahun, kemudian dengan berbagai penelitian lain akhirnya diakui oleh para pakar bahwa ini bukan hipotesis lagi, ini jadi teori Barker. Nah, teori Barker ini dalam sisi saya disebut dengan early life nutrition, ya, bagaimana gizi di usia dini, ya, yang menurut Barker bahwa penyakit yang kita alami pada usia dewasa, sebagian itu sudah ditentukan ketika kita masih janin, ketika kita siap lahir ke muka bumi ini. Kalau kekurangan gizi pada masa janin, itu efeknya, kalau zaman dulu ya 50 abad yang lalu itu bilangnya lebih pada berefek pada otak, ya. Tapi ketika Barker melakukan kajian, itu ternyata banyak yang terganggu. Jadi sel-sel dan sistem jaringan di dalam hati terganggu, sel sistem jaringan bahkan secara dalam jangka panjang bisa mempengaruhi genetik, sel-sel dan jaringan di pankreas terganggu, sel-sel jaringan pada ginjal terganggu, sel-sel jaringan pada jantung terganggu. Ukuran dan kualitas selnya juga berbeda, jadi jelek dibanding dengan anak-anak yang janinnya bagus. Ya, yang sederhananya dilihat dari berat bayi lahir dan panjang bayi lahir. Nanti ada juga lingkar kepala, lingkar dada yang Barker ukurkan. Kemudian juga akan menentukan komposisi tubuh ternyata. Ya, dan ini semua ya, khususnya di luar bicara otak itu sudah dari dulu ya, bahwa kurang makan, ibu hamil anaknya mengalami gangguan saraf, gangguan otak, jadi cognitive development. Tapi ketika Barker melihat lebih pada metabolic programming, ya, ketika hati terganggu maka terjadilah ketidakseimbangan lipid termasuk kolesterol. Ketika pankreas yang terganggu ketika masa janin, maka terjadilah gampang dia menjadi insulin sensitif, ya, sehingga dia gampang lonjakan gula darahnya, insulinnya jadi lemah, nggak bagus, ya. Begitu juga tentang hormonnya, ya. Jadi keseimbangan hormonal itu akhirnya jadi cikal bakal juga terjadinya berbagai penyakit. Dulu orang pernah mengenal sindrom metabolik ya. Sekarang itu yang lebih terkenal ya dengan berbagai
gangguan ketidakseimbangan hormonal dan sistem metabolik kita, sehingga terjadi cikal bakal terjadi diabetes, ya, untuk menjadi jantung koroner, gangguan tekanan darah, ya, stroke, aging, dan lain sebagainya, obesity, termasuk juga osteoporosis. Jadi betapa pentingnya. Dan lebih dari itu, komposisi tubuh kita, ketidakseimbangan antara tulang, otot, dan juga komposisi pertumbuhannya, sel-sel yang ada tadi di dalam organ-organ internal kita, itu juga bisa mempengaruhi tentang imunitas, sehingga imunitas kita nggak bisa optimal misalnya. Dan ini semua menyebabkan hari kerja terganggu. Kalau otak menyebabkan gangguan pendidikan, kalau ini hari kerja yang terganggu. Kalau orang sakit, ya hari kerjanya jadi sedikit, pendapatan jadi rendah. Jadi kalau sakit-sakitan, maka usia harapan hidup jadi rendah. Jadi ini semua, baik itu yang teori ya dulu kaitannya dengan otak, maupun Barker teori kaitannya dengan komposisi tubuh dan metabolic programming, itu menyebabkan pada usia-usia dewasa muda udah sakit-sakitan. Orang usia 70-80 biasanya hipertensi, dia usia 20-30 udah hipertensi. Ya, orang usia 70 biasanya diabetes, ini usia 20-30 udah diabetes. Ya. Early dapatnya penyakit-penyakit yang harusnya tertunda atau tidak diperoleh sama sekali penyakit. Jadi early life nutrition science yang cikal bakalnya diletakkan dasarnya oleh Barker, Profesor Barker. Barker ini dulu pernah datang ke Makassar ya. Saya hadir ke sana waktu itu, kita undang, ada acara pendidikan pangan waktu itu. Kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Dia 7 tahun yang lalu meninggal dunia. Jadi sempat 2 kali dia ke Indonesia di masa karirnya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita mencegah supaya janin yang lahir tadi sehat secara fisik, sehat secara ukuran antropometrik, sehat juga secara tidak ada gangguan patogen, sehat juga dari berbagai gangguan ketidakseimbangan berbagai komponen di dalam tubuh. Nah, karena itulah era 15 tahun yang lalu, ya, jadi lahir yang namanya Scale Up Scale Up Nutrition Movement dari PBB, kemudian Indonesia kurang lebih dari 10 tahun yang namanya 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dalam arti gerakan 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari awal kehamilan sampai 2 tahun, sekarang dipercepat lagi bagaimana persiapan kehamilan. 3 bulan jadi 1100 hari lah paling tidak gitu ya. Yang lahir sebenarnya dari teori dasar diletakkan oleh Barker teori Early Life Nutrition Science tadi. Nah, bagaimana determinan stunting atau faktor apa saja yang jadi penentu? Pada intinya bisa karena faktor genetik, tapi komponen itu kecil sebenarnya ya, sekitar 5-15 sampai 20%. Yang paling besar permasalahannya adalah gangguan pemenuhan kebutuhan gizi. Ya, tidak terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam ya, faktornya bisa ibu hamilnya, nggak doyan makan, gangguan nafsu makan, atau memang pangannya tidak tersedia, nggak mampu membeli, nggak tahu mana memilihnya, sudah lahir artinya nggak benar, ya pusingnya nggak dirawat, kentok dan lain sebagainya, atau sebenarnya artinya ada tapi ibu tidak bisa memberikan karena bekerja, karena lain-lain dan sebagainya, atau karena stres sehingga tidak keluar. Itu juga faktor ASI setelah usia 6 bulan ya, makanan pendamping ASI, ya akhirnya kurangnya asupan gizi itu jadi faktor dominan. Bahwa juga dipengaruhi oleh yang kedua adanya gangguan penyakit patogen, ya kurang menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, itu juga faktor. Ya, bisa juga ada faktor-faktor internal yang berkaitan dengan kelainan metabolik atau gangguan metabolik, imbalance hormonal, itu juga bisa. Ya. Nah, karena itu bagaimana ketika kita ingin mencegah stunting, tentunya kaitannya dengan faktor determinan tadi. Dan ketika kita bicara pangan hewani dan buah tadi,
itu kalisase, baik itu di pemenuhan kebutuhan gizi maupun dia meningkatkan imunitas juga, karena dengan kita nggak bersih diri banyak patogen akan terjadi inflamasi, akan mengganggu imunitas kita. Jadi itu jadi bagian yang penting. Ini misalnya suatu research studies yang dilakukan di Indonesia oleh orang asing, tapi ada orang Indonesia yang juga penelitinya, Ang Sutisna dan Dodi Nuwardi. Kalau anak-anak di Indonesia itu apa faktor penyebab stuntingnya? Pertama, lahir prematur, belum waktunya udah lanjut. Ya, penting peran bidan di sini, peran OSIN di sini. Panjang lahir yang pendek. Ya. Jadi stunting, lahirnya di bawah 47 cm. Tidak diberikan ASI eksklusif ketika setelah lahir. Dan lagi faktor-faktor berkaitan dengan sosial ekonomi dan lingkungan ya. Kalau ibunya pendek, sanitasinya kurang, definya rendah, ya, pengetahuannya rendah, kemudian akses pelayanan kesehatan, ya, kemudian tinggal di daerah terpencil, itu juga jadi faktor. Ya, kalau kita lihat Sulawesi Selatan ini, ya, relatif masih tinggi, baik yang dilahirkannya stunting pendek maupun yang ketika balitanya pendek ya. Jadi menurut saya dulu mungkin salah satunya, mudah-mudahan nggak separah ini, tapi umumnya semakin ke timur kelihatannya semakin bermasalah. Gitu ya. Nah, karena kita ingin mencegahnya sesuai dengan Barker teori, ya, nilai nutrition, seharusnya mungkin kita untuk mencegahnya. Ya, pada masa calon pengantin atau persiapan kehamilan, paling enggak 3 bulan, ya, 100 hari sebelum terjadi kehamilan, itu masa-masa yang penting sekali buat seorang perempuan, termasuk juga suaminya gitu. Jadi gizi kesehatan calon ibu hamil 3 bulan sebelumnya penting sekali untuk dijaga. Nah, kenyataannya di Indonesia kalau kita lihat ya, kita ada 2 titik yang ekstrim. Kalau ibu hamil kurus bermasalah, yang kurang energi kronik. Kalau ibu hamil gemuk juga bermasalah. Ya, nah, kita lihat ya masih sekitar 1/5 usia potensi hamil di awal nih, usia 20-24 tahun. Itu 1/5-nya 18% mengalami kurus ya. Nah, kalau usia-usia 25-29 itu 1/5-nya gemuk, bermasalah juga gitu ya. Jadi calon-calon ibu hamil dan ibu hamil ini baru dari sisi fisiknya ya, 1/5-nya nggak benar, 1/5-nya kelebihan, 1/5-nya kekurangan. Berarti ada 40% hampir yang bermasalah ya. Yang normal hanya sekitar 60%. Tapi yang normal itu pun ada lagi yang hidden hunger. Ya, kelaparan tersembunyi, mengalami anemi, kekurangan zinc, kekurangan macam-macam. Yang kekurangan anemi aja hampir 50% ya, yang kekurangan hemoglobin atau mengalami anemi aja hampir 50%, sehingga jadi sulit bernapas, oksigennya nggak cukup untuk proses metabolisme itu supaya lancar, kerja terengah-engah, jalan terengah-engah, ya sulit kan kalau kekurangan oksigen karena hemoglobinnya tadi nggak memadai. Jadi dan kalau kita ingin memperbaiki, kita harus paham sebenarnya komposisi janin itu apa, komposisi bayi balita itu apa bedanya dengan anak usia 1 tahun dan orang dewasa. Ya, jadi komposisi janin ya selain air ya, air dibanding usia berikutnya ya. Kalau di janin 88% air ya, bayi baru 72, anak 1 tahun 62, dewasa 60%. Karena itu ibu hamil perlu cukup minum air ya. Termasuk air di mana janin berada dalam cairan ketuban ya. Kalau mengalami oligohidramion ya, kurang cair ketuban, itu juga bermasalah dalam tumbuh kembang janin. Banyak penelitian yang sudah mengungkap oligohidramion, kekurangan cairan ketuban. Itu lagi cairan buat ibunya sendiri ya, di samping juga cairan untuk janin. Ya, jadi kebutuhan air. Terus kita lihat bagaimana proporsi antara persentase protein lemak ya terhadap komposisinya. Ya, kita lihat bahwa perbandingan protein dan lemak ini 1:20. Ketika sudah lahir, ya itu sudah hampir 1:1 protein dan lemaknya. Bahkan ketika anak sudah lahir, ya lemaknya
proteinnya ya ini 3:4. Dewasa udah 1:1. Jadi nggak bisa kita samakan ya ketika ibu hamil sama makanannya dengan ketika dewasa biasa gitu. Artinya apa? Pemenuhan kebutuhan protein ini dasar sekali diperlukan dalam air tadi. Dan protein yang bagus tadi tentunya protein campuran ya. Campuran hewani dan nabati. Tapi kalaupun tadi dominan nabati itu dominan hewani itu yang paling bagus karena memang protein hewani tadi kualitinya bagus. Tapi kalau dominan nabati atau nabati saja, kualitinya jadi rendah. Nah, jadi itulah sebabnya salah satunya kita perlukan. Kenapa protein ini? Ya protein perlu untuk zat tumbuh, protein juga penting untuk pembentukan kolagen. Adik-adik tahu kolagen ya? Kolagen itu kan susunan asam amino tertentu, itu cikal bakal tulang rawan. Ketika seseorang dinyatakan tinggi, kan tulang punggungnya panjang, kakinya panjang, tungkainya panjang. Itu berarti tulang rawan yang menjadi tulang ketika dia udah lahir menjadi mengeras. Itu tadinya tulang rawan seperti pasta gigi lembut. Ya. Dan itu cikal bakalnya adalah dari kolagen, sejenis protein ya, komposisi asam amino tertentu yang dia memerlukan vitamin C untuk bekerjanya tadi bisa kolagen tadi terbentuk dengan baik. Jadi mau tidak mau ya protein di samping zat tumbuh ya untuk membentuk sel otot, daging dan sebagainya, tapi juga untuk membentuk kolagen tadi ya. Nah itulah pentingnya tadi pemenuhan di mana vitamin C itu tidak ada, hampir tidak ada pada pangan hewani ya. Dan yang paling mudah itu dari buah-buahan segar. Dari sayur ada, tapi karena orang Indonesia budaya makan sayurnya dengan olahan panas, biasanya hilang ya sampai 70%, 50%. Ya. Kecuali ada di Jawa Barat, Jakarta ada budaya orang namanya karedok. Ya, what is karedok? Karedok is the Indonesian traditional salad. Karena dia makannya itu sayur-sayur segar. Tapi hati-hati buat yang kena residu pestisida ya. Tapi sayur harus jelas sayurnya dan jelas cara mencuci. Nah, bahkan saya tanya Kapurung tadi. Jadi kalau di Indonesia Timur ada budaya makan timun lalat segar, itu lumayan lah bisa meningkat sayur sebagai peran untuk meningkatkan vitamin C. Tapi kalau enggak, maka andalan utamanya buah. Buah yang banyak di timur tadi ya ada jeruk, ada pisang. Tapi pisangnya kalau digoreng hilang lagi vitamin C-nya gitu kan. Jadi ya, fungsi makanan pokok dan bukan fungsi seperti buah. Kita lihat bagaimana berbagai zat gizi mikro dalam kajian yang saya olah datanya ini dari data konsumsi Riskesdas. Tingkat konsumsi berbagai vitamin mineral ini rendah sekali ya. Bisa dibayangkan ya, kalsium hanya bisa tercapai sepertiganya 34%, besi hanya bisa sepertiganya juga ya. Ya, yang bisa sedikit ya vitamin B6, tiamin karena itu dari makanan pokok juga banyak. B12 ya, dan asam folat yang begitu penting ya, hanya bisa 1/5 sampai 1/3. Nah, bagaimana peran pangan hewani dan buah tadi ya? Ya, pertama saya review tunjukkan berbagai hasil review studies yang terbukti meningkatkan pertumbuhan linear. Orang mencegah stunting maka dia harus meningkatkan pertumbuhan linear, pertumbuhan memanjang, ya, yang dicirikan pertumbuhan tulang belakang dan tungkai dan juga femurnya, ya, femur. Ya, kalau kita tulang kaki kita, paha dan kaki kita bisa panjang ketika janin, tulang punggung kita panjang, maka kita akan panjang lahirnya. Ya, dan itu semua cikal bakalnya kan tadi saya katakan adalah tulang rawan. Tulang rawan itu cikal bakalnya adalah kolagen plus matriks mineral, berbagai mineral yang untuk mineral tadi bisa digunakan diperlukan berbagai vitamin termasuk vitamin C. Ya, jadi protein terbukti, lemak pertama asam lemak esensial ya, tapi ini lebih penting lagi setelah lahir. Kalau sebelum lahir kepentingan untuk otak, kemudian energi untuk pertumbuhan, kemudian air, ya, kemudian kalsium, fosfor, zinc, magnesium, mangan, yodium, dan zat besi, kemudian beberapa vitamin, vitamin A, B9, B12, kemudian vitamin C dan vitamin D. Ya.
Ini yang penting untuk pertumbuhan linear supaya janin tadi nggak pendek. Kemudian zat gizi yang tertentu meningkatkan kecerdasan. Kali ini untuk kecerdasan, ya saya nggak akan bahas ini karena kita tidak bicara kecerdasan hari ini. Nah, ini bukti pada studi yang levelnya sangat tinggi, namanya meta-analisis, menggabung berbagai studi, ya datanya kemudian dianalisis. Jadi kalau ibu hamil tadi makan ikan minimum 150 gram sekali makan, minimum 4 kali dalam 1 minggu, maka dia bisa mencegah anaknya tidak stunting. Nah, bagaimana itu di Kabupaten Luwu yang lautannya dahsyat, kalau makan kapurung itu sampai nggak ikannya 150 gram. Makan nggak 4 kali seminggu. Jangan hanya sekali seminggu, kalau hanya hari Minggu, kalau hanya pesta-pesta baru makan kapurung gitu ya. Kapurung yang benar, ya, yang ikannya sampai 150 gram. 150 gram itu dagingnya, bukan kepalanya. Ya. Jadi ngitungnya tidak dengan tulangnya. Nah, itu bisa mencegahnya. Nah, gimana? Ini bisa jadi bagaimana kajian-kajian dilakukan oleh dosen-dosen di Bakti Pratiwi Luwu ini ya. Bagaimana mahasiswa bisa diarahkan skripsi-skripsinya nanti ke arah ini. Jadi sebenarnya itu tadi yang katakan keunikan dari di program studi lokalnya itu apa? Karena di daerah pantai atau di daerah perbukitan pergunungannya itu banyak apa di sana? Banyak ulat kah yang bisa dimakan? Banyak apa lagi? Ya? Kalau misalnya kalau ada pohon bakau biasanya juga ada ulat bakau. Ya, kalau ada pohon untuk tadi makan kapurung kan katanya perlu itu sagu. Sagu juga ada ulat sagu yang zat gizinya luar biasa. Ya, kalau nggak makan ikan, makan ulat sagu di sate, dibakar dan sebagainya juga dahsyat. Nah, bagaimana itu tadi keunikan program studi tadi, ya Pak Sumarlan. Jadi keunikan program studi tadi bisa ditampakkan dari berbagai kegiatan tridharmanya. Gitu. Nah, ini juga penelitian menggunakan kebiasaan konsumsi ikan tidak hanya tadi bisa mencegah stunting, tapi bisa mencegah berbagai penyakit, ya, termasuk mencegah jantung koroner, mencegah diabetes, mencegah stroke, gitu kan. Jadi berarti harusnya orang Luwu itu umurnya panjang-panjang ya. Kenapa? Karena potensi bahan pangannya luar biasa di sana untuk bisa menjaga kesehatan, tidak hanya tadi untuk mencegah stunting. Pak Sumarlan, berapa persen stunting di Luwu? Stunting di Luwu Prop itu ada kurang lebih 20%, Prof. Ya. Baik. Ya, terus mengkonsumsi ikan juga itu merangsang pertumbuhan mikrobiota usus. Jadi di tubuh kita ini ada miliaran mikrobiota ya, yang ada yang baik, ada yang jahat. Ya, jahat dia bisa menyebabkan inflamasi, meningkatkan menjadi patogen. Nah, dengan makan ikan itu bakteri baik kita semakin tumbuh berkembang dan baik. Apalagi kalau makan ikan yang difermentasi. Ada nggak ikan yang diawetin difermentasi di sana? Bekasam atau apa namanya? Ada nggak di Luwu makan ikan di peram? Kayaknya kalau di Luwu mungkin lebih ke ikan kering barangkali ya Pak, yang banyak di sini. Oke. Apa-apa kalau itu makan tape kan ada nggak di sana tape? Makanan fermentasi. Nggak dikenal tape ya. Tempe juga enggak. Tempe ada Pak. Kalimantan yaitu ada yang ikan-ikan kecil taruh di toples, dikirim dan dikasih air suka. Itu kan diperam itu banyak bakteri bagusnya di dalam. Dan ikan juga banyak vitamin D. Kita ini kurang vitamin D itu besar sekali. Hampir separuh penduduk Indonesia kurang vitamin D dari beberapa kajian. Padahal di masa apalagi melawan COVID-19 kita perlu imunitas yang bagus. Salah satunya adalah peran dari vitamin D. Ya, ini juga penelitian Laventafo ya bahwa konsumsi ikan lagi-lagi ini dia temukan juga 4 kali minimal dalam 1 minggu itu bisa mencegah bisa meningkatkan pertumbuhan janin.
Kemudian ini juga penelitian untuk ibu hamil dan juga untuk anak. Kalau tadi hanya ibu hamil, itu bisa makan ikan yang cukup, ya. Kalau ini 3 kali, jadi amannya 4 kali lah seminggu paling tidak. Kalau bisa setiap hari lebih baik lagi. Itu bisa membuat pertumbuhan janin yang baik dan pertumbuhan anak dia yang baik. Jadi karena itu sebenarnya saya berkali-kali ke Papua ya. Orang-orang Papua di pantai itu jangkung-jangkung karena dia biasa makan ikan. Dibanding Papua yang di pegunungan yang dia lebih pendek-pendek, ya, dan tidak dapat akses makan ikan di sana. Dan mungkin juga di Sulawesi, di Luwu gitu ya, anak Luwu yang dari pantai harusnya jangkung-jangkung karena dia mudah makan ikan. Kecuali ikannya nggak dibawa pulang ya. Yang di pegunungan biasanya lebih pendek-pendek. Ya. Kemudian kita bicara telur sekarang. Ya. Telur itu juga terbukti ya bisa mencegah stunting. Ya, ini udah banyak. Dari dulu dalam budaya kita telur itu dianggap suatu zat tumbuh yang bagus ya. Di berbagai acara maulid Nabi ya ada menghias telur dan sebagainya ya. Bahkan untuk umat tertentu ya simbol dari Easter itu juga telur gitu. Nah, telur terus makan mengandung zat yang menyehatkan itu sudah dipahami sejak zaman dulu meskipun zat gizi belum diketahui oleh Hippocrates, bapak kedokteran 25 abad yang lalu. Ya, telur mengandung zat gizi yang luar biasa, yang kecuali vitamin C aja. Karena itu perlu kalau makan telur harus makan buah. Kalau enggak vitamin C-nya nggak dapat. Ya, di telur nggak ada vitamin C. Secara dunia Islam juga ternyata buat yang beragama Islam itu ada buku The Medicine of the Prophet, itu disebut di sana bahwa Nabi Muhammad juga suka makan telur dan makan ayam ya, bisa makan kambing. Dan ahli kedokteran Islam Avicenna namanya atau Ibnu Sina itu selalu menyarankan perlunya makan kuning telur ya untuk terapi penyakit termasuk penyakit jantung gitu. Orang ketakutan semua makan telur. Kemudian konsumsi telur oleh bayi selama 6 bulan itu dapat mencegah stunting pada penelitian ini. Begitu juga pada penelitian randomized control trial yang dilakukan oleh Catherine oleh Lanotti ini ya. Makan telur juga dapat mencegah anemi dan stunting. Ya, apalagi kalau makan telurnya tadi dikocokkan ke pepaya, makan buah pepaya dikocok telur itu dapat mencegah anemi. Ada pepaya nggak di Luwu ya? Sudah ditanam kok, daerah panas yang bisa. Ya, daging ayam berperan sebagai lauk pauk, ya, daging ayam juga berperan sebagai sumber protein dan berbagai mineral lainnya. Ya, jadi kalau kita tadi berbicara ikan, telur, sekarang bicara ayam. Sektor ayam itu banyak sekali kolagen ya. Karena itu nenek moyang kita sebenarnya terutama di Indonesia Barat, dulu sop ayam itu sering diberikan kepada anak. Karena di sopnya tadi terlarut ada kolagen. Apalagi kalau ibu hamil makan kaki ayam ya. Kolagen banyak sekali di kaki ayam tadi. Jadi jangan hanya makan kuahnya aja, makan kulit kakinya, jangan gigit. Tinggal diolah dengan cara yang enak. Ya, kalau di budaya Cina itu ada dimsum ya. Dimsum itu kan sebenarnya cara makan kaki ayam yang enak ya. Siapa yang suka dimsum ini? Ya, apakah makan hati ayam berbahaya karena memiliki racun? Ya, sebenarnya tidak ya. Bahwa hati memang memproses racun ya. Tapi apalagi kalau kita di Indonesia sekarang makan ayam itu kan usianya 2 bulan ya. Mudah-mudah udah dipotong ya. Kalau memang ayamnya banyak racun, ayamnya pasti udah keracunan dulu, udah mati duluan sebelum kita makan. Gitu. Kemudian bagaimana pentingnya susu ya. Hampir semua zat gizi ada juga di dalam susu ya. Dan susu itu bisa memenuhi 1/5 kebutuhan protein, 1/6 kebutuhan lemak ya, terutama bagi anak-anak balita. Susunya nggak boleh sebelum 6 bulan ya. Sebaiknya anak-anak pertama setelah 6 bulan atau sudah 1 tahun ya bisa dikenalkan untuk memberikan, apalagi pada ibu hamil ya. Nah ini bukti-bukti berbagai clinical study bahwa kalau ibu hamil diberikan minum susu ya
3 kali seminggu atau lebih, itu anak yang lahir bisa mencegah anak stunting. Pertumbuhan bayi lahirnya bagus gitu ya. Jadi tapi yang diberikan bukan hanya sehari, seminggu, 2 minggu, ya diberikan paling nggak 3 bulan gitu ya. Kalau bisa selama kehamilan, tentunya akan lebih baik. Ya kalau nggak bisa kan bisa penggantinya ikan. Nggak bisa ikan ada telur. Tergantung kita berada di mana. Adanya telur, adanya ikan, ikan. Bisa dicampur, ada telur, ada ikan lebih bagus. Ada ikan, telur, susu lebih bagus lagi. Ya. Ini studi juga menunjukkan bahwa ya konsumsi susu buat anak 6-59 tahun ya itu meningkatkan pertumbuhan anak dan juga mengurangi risiko stunting. Ini meta-analisis ya yang menunjukkan bahwa makanan-makanan sumber protein dari hewani ya itu meningkatkan pertumbuhan janin. Nah ini misalnya dibandingkan kalau minum susu, kalau makan hati, kalau makan daging, kalau makan telur, ya semua itu hampir semua itu berefek ya, termasuk growing up meal ini mempengaruhi pertumbuhan linear janin. Nah betapa pentingnya kita makan beragam ya. Jadi kalau kita tadi meskipun berada di daerah Luwu, jangan makan ikan melulu seumur hidup. Kita sempatkan makan daging, sempatkan makan telur, makan tempe dan lain sebagainya. Karena apa? Karena studi ini menunjukkan ya, bukan yang ini. Studi yang ini menunjukkan meta-analisis kalau makan satu jenis pangan hewani, stuntingnya tinggi sampai 40% di Asia. Tapi kalau makan 3 jenis pangan hewani, stuntingnya cuma 12%. Artinya apa? Kalau semakin beragam kita makan pangan hewani sumber protein, maka stunting tadi bisa ditekan. Ya, nah kenapa tadi penting dari pangan hewani tadi dan juga nanti dengan buah? Karena ini tadi pembentukan tulangnya di tulang rawan ya. Jadi di dalam tulang tadi ada matriks mineral, kemudian ada komponen organik. Nah, organik ini itu adalah kolagen. Kolagen itu dari asam amino dan protein. Jadi kita perlu berbagai mineral, tapi untuk mineral tadi efisien penyerapannya perlu vitamin C kan. Karena itu orang ketika anemi ya makanan-makanan sumber zat besinya harus sesuai dengan buah yang ada vitamin C dan organik komponennya tadi ya. Jadi kita perlu vitamin D. Kenapa? Ya karena dengan vitamin D maka cartilage ya. Cartilage ini tadi tulang rawan yang menghubungkan tulang antara tulang. Kalau kita makan ayam, antara tulang ayam kan ada putih-putih itu. Tulang sama kita juga di antara hubungan tulang dengan tulang itu ada cartilage. Nah itu akan bagus kalau kita cukup vitamin D. Jadi perlu kolagen, perlu vitamin D, terus perlu lubrisin ya. Itu juga perlu asam lemak esensial. Ya, jadi kalau kita rajin makan ikan, vitamin D otomatis ya, karena vitamin D salah satu sumbernya ada di ikan. Tapi kita perlu kolesterol, kemudian kita berjemur, kolesterol kita dikonvert menjadi vitamin D kalau kita berjemur pada jam yang tepat. Ya, ada yang jam 9, 10, tergantung lokasinya di mana. Sehingga vitamin D kita menjadi vitamin D. Ya, ini bukti-bukti bahwa buah tadi penting sekali. Ya. Pertama, vitamin C itu penting sekali untuk dalam pembentukan kolagen dan tulang tadi. Ya. Nah, kemudian sayur dan buah itu juga menunjukkan pentingnya untuk pembentukan dan kekuatan tulang. Ya, ini penelitian yang kebalikannya pada orang-orang di Bangladesh yang rendah konsumsi sayur dan tulangnya itu pertumbuhan linearnya terganggu, mengalami growth faltering, gangguan pertumbuhan linear, artinya dia jadi pendek gitu. Ya itu ini pada penelitian terbaru nih tahun 2022 ini dari Bangladesh ya yang dipublikasi dalam The American Journal of Clinical Medicine. Kemudian pentingnya makan beragam di mana pentingnya harus ada buah. Jadi makanan beragam tadi ada buah, ada pangan hewani. Bukan makanan pokok, cirinya bukan sayur karena makanan pokok sayur selalu ada. Jadi makanan beragam berkualitas ada buah segar, kemudian ada pangan hewani. Otomatis yang lain itu katut. Nah,
Ini juga penelitian baru terbit 2022 ini ya, yang kesimpulannya ya, melalui dia aman selama 6-9 bulan ya, bahwa kalau kita tidak cukup beragam makanan kita, nggak ada pangan hewani dan tidak ada sayur dan buahnya, itu menyebabkan gangguan poultry ya. Jadi growth poultry itu gangguan tumbuh, jadi anak nggak bisa mencapai panjang badan yang optimal ya. Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu dalam pedoman gizi seimbang kita sebenarnya sudah diatur bagaimana pentingnya ada lauk pauk ini, ada lauk hewani, ada pauk, tahu dan tempe 2 porsi sampai 3 porsi satu hari tergantung usianya, buah 4 porsi sampai 5 porsi satu hari ya. Gimana Pak Marlan, minggu lalu makan buah berapa porsi sehari? Ya, Prof. Makan 3 porsi, Prof. Veronica, berapa porsi kemarin makan? Banyak buah di sini. Ya, kebetulan sekarang Prof kan di Luwu ini musim buah, jadi secara tidak langsung mungkin konsumsi buah untuk dalam bulan ini itu hampir semua tinggi, Prof. Buah apa? Banyak ada durian, langsat. Ya makan durian nggak mungkin 3 porsi lah. Biasanya Campur-campur, Prof. Oh. Ya itu buah musiman ya. Kalau lagi musim nanti undang saya ke sana deh. Suka makan durian. Ya, Prof. Ya andaikan sekarang bisa langsung datang ke Luwu, Prof. Ya mungkin sekarang musim buah di sini, Prof. Ya perkuat. Selain tadi kita memperbaiki makanan, gizi, menjaga kesehatan lingkungan, kita perlu memperkuat surveillance-nya. Pemantauan, terutama pemantauan pertambahan berat badan ibu hamil ya. Karena dengan pemantauan pertambahan berat badan bisa 12-16 kg kalau IMC awalnya normal, maka itu ada potensi gejala bisa mencegah stunting nanti. Demikian ya, stunting berdampak buruk pada kualitas manusia, daya saing, dan ekonomi masyarakat dan juga bangsa. Kita bisa bayangkan kalau orang banyak yang sakit, tentunya ekonomi kita akan terganggu. Tiga stunting ini telah menjadi kebijakan nasional yang sangat kuat dan perlu diimplementasikan dengan baik. Konsumsi pangan hewani dan buah yang aman dan cukup dalam konteks seimbang dan kehamilan dapat mencegah stunting. Berbagai daerah Indonesia memiliki keunikan dan kebolehan potensi pangan dalam pencapaian pencegahan stunting permasalahan gizi. Juga stunting dengan perintahan holistik, ya, hanya makanan, tapi juga lingkungan, ya, dan juga perilaku, dan juga mencegah berbagai permasalahan gizi ketahanan bangsa. Kalau ibu hamil tadi cukup kolagennya, ibu setelah melahirkan nanti kulit ibunya bagus, ibunya jadi awet muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak atas pemaparan yang banyak memberikan insight ya kepada kita semua untuk adik-adik mahasiswa berkaitan dengan stunting, kemudian kaitannya dengan berbagai zat gizi. Ya, terutama tadi kita sudah melihat bahwa tidak hanya makanan pokok atau sayuran saja, jadi bahan pangan hewani dan juga sayur dan buah ya, buah-buahan juga menjadi sangat penting dalam pemenuhan atau pencegahan dari stunting tersebut. Sedikit juga saya menyampaikan ya kesimpulan mengenai materi kuliah kita hari ini ya. Jadi penting sekali untuk kita cegah stunting sejak dini ya, dan terutama itu di 1000 hari pertama kehidupan, ditambah juga dengan masa-masa sebelum hamil seperti itu, 3 bulan sebelum hamil. Dan juga yang menjadi poin pokok juga di sini bahwa determinan stunting tadi ada banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi yang menjadi highlight atau menjadi pokok adalah bagaimana gangguan pemenuhan terhadap kebutuhan gizi itu yang menjadi utama seperti itu. Dan jadi dengan pemenuhan zat gizi ya, sesuai dengan anjuran itu akan sangat membantu atau mencegah terjadinya
stunting. Ya, Prof. Hardin juga tadi sudah banyak memberikan gambaran ya terkait penelitian-penelitian yang berkaitan dengan stunting itu sendiri dan bagaimana konsumsinya. Nah, kita di daerah Luwu ya menjadi konsumsi atau sumber ikan yang menjadi pokok. Nah, kita lihat juga bahwa dari sini bahwa tadi ibu hamil yang biasa makan ikan itu bisa mencegah bayi yang lahir stunting. Jadi kebiasaan konsumsi ikan menjadi sangat penting. Baik, itu mungkin kesimpulan kuliah kita hari ini. Mungkin sebelum saya tutup, kita adakan sesi tanya jawab mungkin, Prof. Oke, saya persilahkan kepada mahasiswa yang ingin bertanya, boleh aktifkan raise hand-nya yang ingin bertanya. Wow. Ada? Sepertinya masih malu-malu, Prof. Mahasiswa kami masih malu-malu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke acara selanjutnya. Izin Prof, boleh minta tolong hostnya dipindahkan lagi ke saya? Oh, Sudah? Oke, terima kasih banyak Prof. Oke, untuk acara selanjutnya kita akan penyerahan sertifikat. Ya, pertama mungkin sertifikat dari Stikes Bakti Luwu Raya kepada Bapak Tanwir Ja'far. Oh ya, oke, sorry. Saya tadi cari. Oke, oh ya. Oke, saya kembalikan kepada MC untuk prosesi penyerahan sertifikat. Kepada MC saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu penyerahan sertifikat dan foto bersama. Penyerahan sertifikat ini berupa piagam penghargaan sebagai narasumber dari Stikes Bakti Pertiwi Raya Palopo kepada Prof. Hardinsyah yang akan diserahkan oleh Bapak Tanwir Ja'far SKM-MKes selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kepada Bapak disilakan. Ya, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya ucapkan banyak terima kasih Prof atas telah memberikan kuliah umum kepada mahasiswa kami dan seluruh aktivitas akademia dari Stikes Bakti Pertiwi Raya Palopo. Dan mungkin ada kenang-kenangan Prof yang akan kami berikan berupa piagam penghargaan yang kami akan tampilkan Prof. Jadi tidak ini. Ya, izin Prof ini adalah hilang dulu background tuh Pak. ada di screen. Kasih hilang backgroundnya Pak. Bisa di share screen juga kan? Oh ya, di scan saja. Pak Amos. Sudah. Ya sudah. Mana? Di mana? Saya terlihat. Sudah muncul Pak, saya sudah share screen. Oh ya. Oke, jadi ini Prof seperti apa piagam penghargaannya. Insya Allah nanti Prof untuk fisiknya kami akan kirim langsung ke Sekretariat AIG untuk apa namanya piagam fisiknya.
Terima kasih Prof atas kesediaan dalam memberikan kuliah pada hari ini. Terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tanwir untuk Ketua Bidang Akademik Stikes. Terima kasih juga Pak Zomarlan dan semua tim tangguh dan mahasiswa semua. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih, Prof. Baiklah, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu foto bersama. Slide 1. Iya. Baik, saya bantu coba pimpin untuk foto bersamanya. Oke, silakan mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk mengaktifkan kameranya. Slide pertama, kita akan mulai. Oke, senyum terbaiknya. Oke, kita lanjut untuk slide yang kedua. Oke, slide yang kedua. Silakan berikan senyuman terbaiknya. Oke. Lanjut untuk slide yang ketiga. Oke, slide yang ketiga, silakan memberikan senyuman terbaiknya. Oke. Terakhir, slide yang keempat. Oke, sebentar. Oke, slide yang keempat, terakhir. Berikan senyum terbaiknya ya. Oke. Saya kembalikan ke MC. Baiklah, demikianlah visitasi keanggotaan IB dan kuliah umum. Terima kasih untuk Prof. Hardinsya MS yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Prof. Dengan berakhirnya kuliah umum kita pada saat ini, berakhir pula acara visitasi keanggotaan IB pada saat ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Mohon maaf Cencia. kata. Selamat siang. Halo. Kita memberikan sertifikat nggak dijadwalin ya? Iya. Pak Jan, Pak Jri. Iya, Prof. Mungkin ya dari Agi akan mempresentasikan sertifikat anggota untuk Stikes Bakti Pertiwi Luraya. Mungkin sebelumnya boleh diizinkan terlebih dahulu untuk share screen. Oh iya, silakan Pak. Kalau dijadwalkan ya, Pak Jri. Mohon maaf, sepertinya masih disable untuk share screen-nya. Sudah Pak, sudah. Berikut merupakan sertifikat keanggotaan bagi program studi sarjana gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Bakti Pertiwi Luraya. Selamat bergabung di IP. Pertama, saya sampaikan, jadi kalau ini udah dikirim nanti, tolong nanti dibingkai untuk di ruang ketua prodi lah ya, di kantor, akan dikirim nanti oleh Depati, dan itu ada nomor anggota, jadi nanti ketika di format borang akreditasi ada pertanyaan tentang nomor anggota IB, nah nomor ini nanti akan dicantumkan. Ya, kemudian nanti ketua prodi dan salah seorang dosen yang ditunjuk ada 2 akan masuk ke grup WA grup pimpinan prodi IB dan nanti akan memantau dan mengikuti berbagai kegiatan kita, mohon nanti diikuti dan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Tahun ini sebenarnya kita sedang melakukan pendampingan kegiatan stunting ya. Saya nggak tahu apakah waktu itu sudah sempat tahu belum ya. Seperti Wilu ikut pendampingan nggak ya? Kalau enggak ya bisa dibuat sekaligus untuk kegiatan pengabdian. Kita banyak
kuesioner instrumen yang akan digunakan kerjasama BKKBN. Silakan kalau secara mandiri juga bisa dilaksanakan nanti. Malah ini dokumen keanggotaan haji ini Pak Sumarlan MKes sebagai Ketua Prodi disaksikan Pak Tanwir Jafar MKes sebagai Wakil Bidang Akademik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Kita tadi serahkan. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof atas telah bergabungnya Stikes Bakti Pertiwi Raya Paropo dalam keanggotaan FG, dan insya Allah Stikes Luraya akan selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan FG ke depan dalam membantu pemerintah, termasuk juga bagaimana ke depan supaya pendidikan gizi ke depan itu lebih berkualitas, lebih maju, sehingga bisa membantu pemerintah dalam masalah-masalah kesehatan. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama. Ya, Prof. Dan mungkin kami sampaikan, Prof, untuk mengenai pendampingan stunting di Luwu, itu kebetulan kami dari dosen itu sudah ada 3 yang bergabung, yang bekerja sama dengan BKKBN itu, yang ditempatkan di wilayah Luwu, Prof. Yang ada yang pertama saya sendiri, Pak Sumarlan, kemudian yang kedua Ibu Hasriani, dan yang ketiga Ibu Aisyah yang ditempatkan di Parepare, Ibu Hasriani ditempatkan di Tanah Toraja. Baik, makasih banyak. Terima kasih banyak, Prof. Baiklah, demikianlah visitasi keanggotaan IT dan kuliah umum kita saat ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, pamit ya. Siap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Banyak, Prof. Ya, untuk mahasiswa yang ikut kuliah umum pada hari ini dihimbau untuk mengisi absen sebelum out dari Zoom untuk sertifikatnya. Berhubung absennya nanti untuk bisa mengambil sertifikat peserta, kuliah umum. Jadi jangan lupa isi absen sebelum keluar, itu sudah ada dikirim melalui chat Zoom. Jadi di absen dulu baru keluar. Masih ada satu.